Oke, selamat pagi teman-teman kelas matriks dan ruang vektor. Jadi, kita minggu ini sudah memasuki materi transformasi elementer dan rank matriks. Nah, materi ini sebenarnya mudah, tetapi mungkin butuh ketelitian dari kalian karena sebenarnya ini hanya penjumlahan, kemudian pengurangan. Materinya hanya itu saja. Oke. Jadi ini adalah nanti diharapkan kalian mampu memahami, mentransformasikan elementer baris atau kolom dari suatu matriks, serta kegunaannya salah satunya dalam menentukan atau menghitung rank suatu matriks, gitu ya. Nah, ini adalah definisi transformasi elementer, ya. Sebuah matriks n kali n itu disebut matriks elementer jika matriks tersebut diperoleh dari matriks identitas melalui operasi baris tunggal, ya, operasi baris tunggal atau operasi elementer baris, ya. Jadi misalkan E adalah matriks elementer yang diperoleh dari operasi elementer pada matriks identitas. Jika operasi yang sama juga dilakukan pada matriks A, maka akan menghasilkan matriks EA, yaitu hasil perkalian dari matriks E dengan matriks A. Jadi di sini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini. Jadi misalkan ada matriks A, kemudian pada matriks A itu dikenakan operasi baris elementer ini, menghasilkan matriks yang sebelah kanan ini, yang elemen-elemen baris pertamanya adalah 3, 2, min 1. Nah, kemudian bila dari matriks identitas kita kenakan operasi baris elementer, ya, yang sama dengan yang kita lakukan terhadap A, maka akan kita peroleh matriks identitas yang sudah berubah seperti yang pada matriks sebelah kanan ini. Nah, di sini kalau matriks identitas yang sudah ditransformasi elementer bariskan ini kita kalikan dengan matriks A awal, itu, maka hasilnya adalah matriks A hasil transformasi elementer baris. Ya, jadi itu adalah apa yang dimaksud dengan definisi matriks elementer ini. Nah, matriks elementer, transformasi elementer baris itu ada 3 jenis. Demikian juga dengan transformasi elementer kolom. Nanti itu menyesuaikan, tinggal istilah baris Anda ganti dengan istilah kolom saja. Nah, silakan Anda akan menggunakan notasi seperti apa, yang jelas Anda akan mudah dalam menentukan itu. Misalkan, untuk memudahkan pemahaman baris boleh Anda gunakan inisialnya, yaitu B baris gitu ya. Meskipun pada PPT ini menggunakan inisial letter H ya. H itu mengindikasikan dia suatu baris. Nah, ketiga transformasi itu adalah yang pertama menukar baris ke I dengan baris ke J dari matriks A. Itu dinotasikan dengan HIJA. Sekali lagi, silahkan Anda lebih nyaman dengan notasi yang mana, asalkan Anda paham notasi itu Anda gunakan untuk apa. Jadi misalkan Anda ingin memberikan notasi baris pertama ditukar dengan baris kedua, boleh Anda menggunakan notasi B12 dari matriks A. Jadi B12A, boleh begitu, silakan. Ya, yang penting Anda paham apa yang Anda lakukan. Jadi yang pertama saya ulangi, menukar 2 baris. Itu notasinya adalah HIJA. Kalau menukar 2 kolom ya KIJA gitu ya. Kita ambil yang gampang saja. Kemudian operasi
Elementer yang kedua adalah mengalihkan baris dengan konstanta yang tidak nol. Anggap saja konstantanya K. Itu dinotasikan dengan HI, ya, HI, kemudian ada superskrip K di dalam kurung, di situ kecil. Ya, itu artinya mengatakan baris ke I itu dikalikan dengan K. Artinya baris ke I dari A, gitu ya. Baris ke I dari A itu dikalikan dengan K. Yang terakhir, ini yang agak rumit begitu, tetapi tidak sulit, yaitu apa? Baris ke I ditambahkan dengan K kali baris ke J, ya, atau M kali baris ke I ditambahkan dengan N kali baris ke J. Itu notasinya adalah HIJ dengan superskrip K. Dibaca baris ke I ditambah K kali baris ke J. Tapi kalau baris ke I-nya Anda kalikan dengan L dulu, berarti notasinya adalah H, I, kemudian superskrip kecil itu L, baru J, superskrip lagi kecil K. Itu artinya L kali baris ke I ditambah K kali baris ke J. Gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh, ya. Perhatikan di sini, ya. Kita punya matriks A itu 0, 2, 1, 1, min 3, 6, dan 3, 2, min 1. Ketika kita akan mengenakan operasi baris elementer H1, 3, A, itu artinya apa? Bahwa dari matriks A ini akan kita tukar baris pertama, yaitu 0, 2, 1, dan baris ketiga, yaitu 3, 2, min 1. Sehingga 3, 2, min 1 yang semula di baris ketiga akan menjadi baris pertama, dan 0, 2, 1 yang semula baris pertama akan menjadi baris ketiga. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh transformasi elementer baris. Sesuai dengan apa yang tadi sudah saya katakan, yaitu ini ada 3 jenis transformasi elementer baris. Begitu. Ya, oke, lanjut kita bahas ini. Nah, ini kalau dari yang contoh pertama sudah ya, baru saja kita bahas ya. Sekarang yang bawahnya saja. Dari matriks 0, 2, 1, 1, min 3, 6, 3, 2, 1, baris kedua kita tukar dengan baris ketiga, maka akan terbentuk matriks yang sebelah kanan ini. Jadi tidak sulit ya. Jadi ini hanya totale, Anda hanya menjumlahkan saja atau mengurangkan saja. Artinya yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini, nah ini kolom, ini operasi elementer kolom. Sama dengan yang baris. Kalau baris pertama dan baris ketiga ditukar itu H1, 3, maka kolom pertama dan kolom ketiga ditukar, ya berarti K1, 3. Kan begitu. Ya, oke. Nah, ini, ya, jadi yang nomor 3 itu menyatakan elementer baris, yang nomor 4 menyatakan elementer kolom, ya. Tapi adalah jenis transformasi yang kedua, yaitu baris ke I kita kalikan dengan konstanta. Jadi yang atas ini, baris kedua kita kalikan dengan 3, maka baris kedua ini akan berubah menjadi 3, min 9, dan 18. Sementara baris pertama dan ketiga adalah tetap, gitu. Ya. Demikian juga kalau kolom kedua dikalikan 3, maka ini menjadi 6, min 9, 6. Sorry, 6, ini harusnya min 9 ya, karena baris kolom kedua dikalikan dengan 3. Ini bukan min 18, maaf agak kurang teliti. Ya, 6, min 9, 6. Ya, oke. Nah, sekarang jenis yang ketiga, yang ini yang secara ketelitian potensi tidak telitinya cukup lumayan, ya. Jadi
kita contohkan yang kedua saja ini, yang agak rumit ya. Jadi, notasi H21 dengan superskrip -2 di sini, itu kita baca baris kedua ditambahkan -2 kalinya baris pertama. Atau baris kedua dikurangi 2 kalinya baris pertama. Ya, sehingga baris kedua itu berarti ini 1-36, ini Anda perhatikan. Kemudian baris ke-1 atau baris pertama ini dikali -2, baru itu keduanya Anda jumlahkan, ya. Ini elemen baris kedua kolom pertama 1, dia tidak berubah karena elemen baris pertama kolom pertama 0, makanya dia tetap 1 di sini, ya. Nah, sekarang -3. -3 dikurangi 2 kali baris pertama, ya. Jadi baris kedua tuh di sini -3 dikurangi 2 kalinya 2, berarti -3 dikurangi 4, yaitu -7. Kemudian 6 dikurangi 2 kalinya 1, 6 dikurangi 2, 4. Ya. Demikian juga untuk yang kolom. Kita ambil yang contoh kedua saja. Kolom kedua ditambahkan setengahnya kolom ketiga. Kolom kedua itu ini 2, -3, 2 ditambah setengah dari kolom ketiga. Berarti 2 ditambah setengah dikalikan 1 itu setengah, hasilnya 2,5 ya. -3 ditambah setengah kali 6. Setengah kali 6 itu 3. -3 tambah 3, 0 gitu ya. Kemudian kolom kedua 2 ditambah setengahnya dari -1. Setengah, dari 2 dikurangi setengah, 1,5. Hati-hati, K2 3 superskrip setengah dengan K3 2 superskrip setengah pasti beda. Demikian juga H1 2 superskrip 2 dan H2 1 superskrip 2 itu jelas berbeda. Ya, perhatikan itu, jangan sampai Anda tidak teliti. Nah, berikutnya adalah, ini yang gabungan dari lanjutan dari sifat yang ketiga, ya, yaitu apa? Ketika kita menemukan ini ya, yang contoh pertama saja ya, supaya tidak terlalu rumit di sini. Di sini boleh kita bahasakan dengan baris pertama dikalikan 3 ditambah baris ketiga dikalikan 2. Silakan Anda lebih nyaman menggunakan kalimat yang seperti apa. Tetapi kalau saya lebih nyaman dengan kalimat seperti ini. 3 kali baris pertama ditambah 2 kali baris ketiga, ya. Jadi di sini yang berubah adalah baris pertama, bukan baris ketiga. Makanya, baris pertama yang diletakkan atau yang dipilih dalam penulisan itu harus Anda pikirkan yang mana. Kalau di sini H3 misalkan saja, 1 itu yang di sini, H3 yang di sini, maka yang berubah pasti yang baris ketiga, ya. Nah, jadi di sini itu yang berubah nanti adalah baris pertama. Meskipun yang dioperasikan adalah baris pertama dan baris ketiga. Sementara baris kedua dan baris ketiga tetap, perhatikan ini, ya. Nah, sehingga di sini adalah 3 kali baris pertama ditambah 2 kali baris ketiga. Oh, berarti ini saya kalikan 3, ditambah ini saya kalikan 2, 6. Ya. 2 dikalikan 1, 2 dikalikan 3, 6, 6 ditambah 2 dikalikan 2, 10. Kemudian 1 dikalikan 3 ditambah -1 dikalikan 2, W3 dikurangi 2, 1. Ya, demikian juga dengan ini. Ini lebih mudah kalau saya menggunakan kalimat 2 kali baris pertama dikurangi baris ketiga, ya. Yang berubah adalah baris kedua. Baris pertama dan ketiga tetap. Jadi baris kedua saya kalikan 2 dikurangi baris ketiga. 2 dikurangi 3, -1. -6 dikurangi 2, -8.
12 dikurangi min 1, 13. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini matriks ekivalen. Jadi ini masih terkait dengan transformasi. Dua buah matriks dikatakan ekivalen jika matriks A diperoleh dari B dengan transformasi elementer, atau sebaliknya B diperoleh dari A dengan transformasi elementer. Ya. Oke, ini masih sama matriks ekivalen. Tuh, lah ini yang dalam pencariannya menggunakan transformasi baris atau transformasi kolom elementer. Dan dua cara itu diperoleh pastinya hasil yang sama. Ya. Nah, sebelum kita ke proses pencarian rank matriks, apa itu rank matriks? Rank matriks adalah atau disingkat atau ditulis dengan RA adalah dimensi suatu matriks yang menyatakan banyaknya vektor-vektor baris atau kolom yang bebas linier atau saling berkelipatan. Ya, ini kita contohkan dulu ya, kita coba karena kalau kita menggunakan atau kalau kita memilih contoh matriks yang ordonya salah satunya 2, maksudnya bisa barisnya 2 atau kolomnya 2, maka itu lebih gampang untuk kita menyimpulkan secara langsung matriks itu ranknya full atau tidak. Ya, full itu artinya berarti dia bebas linier matriks itu ya. Artinya baris atau kolom yang ada pada matriks itu bebas linier. Contoh, ya, di sini sudah ada penjelasan, jika matriks A hanya terdiri dari 2 baris saja, cukup diperiksa apakah kedua baris tersebut berkelipatan. Nah, seperti tadi yang saya katakan. Jika berkelipatan, maka ranknya 2, atau yang kita sebut sebagai full rank. Kalau kita melihatnya dari 2 baris. Sedangkan bila berkelipatan, maka ranknya adalah 1. Contoh, untuk A itu, perhatikan, 2 dan 3 tidak berkelipatan, 1 dan 4 tidak berkelipatan, 9 dan 0 tidak berkelipatan. Berkelipatan di sini jangan dilihat dari elemen per elemen, tetapi keseluruhan dari baris itu. Ya. Jadi kita melihatnya apakah 219 itu kelipatan dengan 340 gitu. Kalau 1 dan 4 jelas berkelipatan karena 4 itu 4 kalinya 1. Tetapi apakah 0 itu 4 kalinya 9 atau 3 itu 4 kalinya 2? Kan tidak demikian gitu. Makanya penting sekali bagi Anda untuk tahu bagaimana cara mentransformasikan elementer. Nah, contoh B itu elemen pertamanya adalah elemen baris pertamanya adalah min 1, 6, 2, min 3. Kemudian elemen baris kedua adalah sepertiga, min 2, min 2/3, 1 di situ. Perhatikan bahwa min 2 itu min sepertiganya 6. Min 2/3, min sepertiganya 2. 1 itu min sepertiganya min 3. Demikian juga yang pertama, sepertiga itu adalah min sepertiganya min 1. Dia berkelipatan, makanya dia nggak full rank baris, tapi dia hanya 1 saja. Kalau ada 2 baris dan keduanya berkelipatan, kenapa dia bisa mempunyai rank 1, Pak? Karena kita bisa membuat 1 baris yang semua elemennya 0 dengan cara transformasi elementer baris, begitu. Semoga nanti akan ada contoh berikutnya yang bisa lebih memahamkan tentang rank, ya. Nah, ini ya yang dimaksud ya. Prosedur pencarian rank. Tentukan elemen pivot. Lebih mudah adalah 1 atau min 1, tidak suatu keharusan.
Kemudian jadikan 0 semua elemen yang sekolom atau sebaris dengan elemen pivot, ya, dan seterusnya di situ. Silakan dibaca. Nah, saya akan lebih langsung ke teknis pencariannya. Di sini yang diberi tanda bintang ini hanya untuk mempermudah saja, ini adalah elemen pivot, ya. Jadi di sini perhatikan baris kedua, ya, 2, 4, 1 oke, dan seterusnya ya. Di sini, nah ini perhatikan, langkah pertama adalah Anda membuat 0 baris kedua, ini. Baris kedua ini, elemen yang di bawah elemen pivot, silakan Anda buat 0, ya. Operasi yang pertama dan operasi yang kedua ini sebenarnya bisa dijadikan dalam satu langkah, begitu. Tapi karena ini adalah awalan, maka ini akan saya buat satu demi satu. Yang pertama berarti kita akan membuat 0, 1 di sini. Logikanya adalah bagaimana 1 bisa menjadi 0 dengan acuan elemen 1, ya dikurangkan toh, Pak. Nah, makanya di sini baris kedua dikurangi 1. Nah, ini. Tujuan kita adalah 1 ini. Kita nggak peduli 2, 2, dan 1, nggak peduli. Yang kita pikirkan hanyalah 1 di sini. 1 dikurangi 1, 0. Sudah selesai, baris ketiga dan keempat tidak berubah. Tetapi ketika dengan operasi yang pertama ini, masih ada kolom ketiga, baris ketiga yang dia tidak 0. Padahal kita kepengen ini 0, gitu. Ya sudah, 2, tapi dengan acuan 1. Ya berarti baris pertama dikalikan 2, kemudian baris ketiga ini dikurangi 2 kalinya baris pertama, Pak. Nah ini, perhatikan ini. Baris ketiga dikurangi 2 kalinya baris pertama. Kita tidak peduli dengan 3, 1, dan min 1. Yang kita pikirkan adalah bagaimana 2 ini akan menjadi 0 dengan acuan elemen pivot, ya. Nah, transformasi elementer baris terhadap baris ketiga, kita peroleh min 1, min 7, 0. Nah, ini pentingnya, ini hasilnya. Tujuan utama kita adalah mengenolkan 2 ini. Dengan mengenolkan 2 ini, 3, 1, dan min 1 tentunya akan berubah menjadi min 1, min 7, dan min 7. Nah, dari atau sampai dengan tahapan ini, elemen pivot yang pertama ini tugasnya sudah selesai. Kenapa? Karena setiap elemen yang berada di bawah 1 tadi, elemen pivot yang pertama, semua sudah 0. Ketika itu yang terjadi, maka tugas kita adalah mencari elemen pivot yang lain. Silakan mau min 1 boleh, 1 juga boleh. Memang yang paling mudah adalah 1. Nah, di sini ada elemen pivot yang baru, yaitu yang kolom pertama baris keempat ini. Nah, tujuan kita apa? Mengenolkan di atasnya, yaitu min 1 dan 2. Ya. Yang pertama adalah mengenolkan baris ketiga. Makanya di sini mengenolkan min 1, ya, baris ketiga ini, tapi dengan acuan 1. Oh, gampang banget toh, Pak. Jumlahkan toh, Pak. Kan 1 dan 1 sama. Kalau salah satu min, kan 0 dia. Nah, jumlahkan saja. Ya, jadi baris ketiga ini ditambahkan dengan baris pertama. Baris keempat, maaf. Jadi baris ketiga ditambahkan dengan baris keempat, yaitu ini. Baris ketiga ditambahkan 1 kalinya baris keempat. Kita peroleh min 1 tambah 1, 0. Min 7 tambah 5, min 2. 0 tambah 0 tidak berubah. Min 7 tambah 5, 2. Nah, sekarang belum sampai dengan mengenolkan 2 ini, ternyata sudah kita peroleh ada satu baris yang semua elemennya 0, yaitu baris kedua. Silahkan Anda akan melanjutkan 2 ini Anda nolkan, boleh begitu. Tapi nanti silakan dicermati, hasilnya tidak berubah. Artinya tidak berubah, Pak,
hanya ada 2 baris yang semua elemennya saling berkelipatan. Nah, di sini yang berkelipatan adalah baris kedua dan baris ketiga. Dia berkelipatan, yaitu apa? Satu kalinya. Satu kali kan berarti berkelipatan tadi ya. Baris kedua, satu kalinya baris ketiga, sebaliknya baris ketiga juga satu kalinya baris kedua. Ya sudah, tinggal Anda kurangkan saja, pasti salah satu barisnya semua elemennya adalah 0. Nah, ketika Anda ingin melanjutkan 2 ini Anda buat 0, maka itu juga tidak akan mengubah hasil. Tidak akan mengubah hasil artinya hanya akan ada satu baris yang semua elemennya 0. Ya. Nah, dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa rank matriksnya tidak full, tidak penuh. Kenapa? Karena sudah tersisa hanya 3 yang dia tidak saling berkelipatan. Ya, jadi di sini ranknya adalah 3. Karena yang berkelipatan hanya 2, sehingga hanya ada satu yang bisa kita buat sebagai yang bisa kita ubah sehingga semuanya 0. Mungkin Anda bertanya, "Pak, apakah kalau jawabannya 3, sama-sama ranknya 3, apakah bentuk matriks akhirnya selalu seperti itu, Pak?" Jawabannya tidak, ya. Makanya di sinilah agak rumitnya, bukan sulit loh ya, agak rumitnya pencarian rank. Sekali lagi, karena tidak mungkin masing-masing dari Anda akan mempunyai langkah-langkah yang sama, gitu ya. Nah, ini ada soal latihan sebanyak 4 nomor, nanti silakan Anda pilih 2 nomor saja sebagai assignment dan kemudian dikumpulkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi.